Bab 3181, Tian Qianzi. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Ye Xuan hanya duduk di hutan bambu dan jatuh tenggelam. Pada titik ini, dia sudah mengerti siapa yang dipasang dalam susunan transmisi. Ada juga dugaan umum tentang asal-usul harta karun ini. Seharusnya tidak ada keraguan. Jelas, telur besar kristal itu adalah tangan rumah ke-9 dari rumah ke-6. Tujuannya adalah untuk mendapatkan avatar yang kuat dengan bakat menelan. Karena alasan ini, seluruh bidang bintang telah menjadi korban di udara. Energi dan cahaya serta panas dari bintang yang tak terhitung jumlahnya semuanya ditelan tanpa terlihat tanpa disadari. Tianganzi jelas tahu bahwa ini dapat menyebabkan masalah. Untuk memastikan bahwa melahap kehamilan dapat dikembalikan dengan lancar ke rumah ke-6, susunan transmisi satu arah disiapkan. Siapa yang tahu bahwa avatar itu kembali, tetapi bukan orang yang meninggalkannya di tubuh debu, tetapi Ye Xuan. Masalah ini dapat digambarkan sebagai kerugian besar bagi Tian Qianzi. Telah merencanakan ribuan tahun melahap dan menelan tubuh, dan kehilangan kematian Tian Qianzi. Bagaimana mungkin tidak marah? Selain itu, hantu jelek perempuan itu seharusnya adalah putrinya, tetapi secara tidak sengaja dilihat oleh Ye Xuan. Kebencian baru dan kebencian lama ini bersama-sama, siapapun pasti benar-benar kejam. Meskipun Ye Xuan tidak memiliki rasa takut, tetapi sekarang dia secara tak terlihat dibatasi oleh tugas eksplorasi. Dalam waktu sebulan, dia harus tetap berada dalam lingkup perlindungan rumah ke-6 dari rumah ke-10, dan tidak dapat mengambil langkah, jika tidak, itu tidak akan hanya kali ini. Misi eksplorasi gagal, dan gelar sistem yang telah mencapai level ketiga juga akan dikurangi satu level dan kembali ke petualang antar bintang level kedua. Ini adalah hal yang tidak dapat dia terima. Hantu tahu kapan harus menunggu waktu berikutnya untuk memicu misi eksplorasi gelar sistem lagi. Artinya, bahkan jika hatinya tertekan lagi, bulan ini, dia harus dengan jujur tinggal di penjaga rumah ke-6 dari rumah ke-10. Dan Anda harus menemukan cara untuk mencari tahu apa yang disebut harta warisan dari rumah ke-6 dari rumah ke-10, dan membawanya ke tangan, memurnikan dan memenangkan. Ini bisa menjadi kehidupan manusia. Rumah ke-10 dari ke-10 bukanlah penginapan, tetapi apakah itu hanya menunggu untuk dirawat? Tian Qianzi adalah kekuatan tertinggi dari negara bagian ke-15 di dunia. Itu adalah Lei Yuanzhu, dan dia mungkin hanya bisa membunuhnya. Mayat bayi tanpa kepala adalah kartu terakhir Ye Xuan. Itu tidak dapat dengan mudah diekspos. Bagaimana dengan rumah ke-6, mengapa suatu hari? Itu adalah 4 wakil pemilik istana Zhou Guangjing, dan Huai Dongzi dikirim ke kota Heicheng. Jika tidak ada kecelakaan, 3 lainnya setidaknya memiliki 2 yang masih di istana, ditambah 6 penguasa istana lainnya. Ye Xuan tertegun, bagaimana cara tinggal di kolam naga ini selama sebulan? Itu tidak mungkin untuk dicapai. Satu-satunya cara adalah mencari tahu dalam waktu sesingkat-singkatnya apa warisan rumah ke-6 dari rumah ke-9 dalam waktu sesingkat-singkatnya sebelum penemuan Tian Qianzi, dan memenangkannya. Setelah beberapa saat menuruti keinginan, Ye Xuan mengeluarkan sedikit suara pria yang baik, dan dia bangkit dari suaranya sendiri. Dia memutuskan untuk kembali ke kolam lingkuan yang berbakat, dan mulai dari hantu wanita yang buruk rupa, dan menanyakan semua yang perlu dia ketahui. Ini bukan kam teknologi. Meskipun harus ada harta karun teknologi seperti kapal perang, sama sekali tidak mungkin bagi benda-benda itu untuk menjadi populer di kam. Oleh karena itu, sistem komunikasi langit berbintang pribadi Ye Xuan tidak berguna. Di sini, orang-orang tidak memiliki jaringan bintang yang menggunakan langit berbintang dan otak super sebagai pusat kecerdasan. Mereka ingin menyerang jaringan bintang mereka seperti di kam teknologi atau medan bintang sihir. Sama sekali tidak realistis untuk mendapatkan informasi dengan cara apapun. Pada saat ini, Zhao Lingyi di kolam lingkuan telah berganti pakaian di tepi lusinan pelacur, termasuk pelacur. Melihat wajah Ye Xuan berubah dingin, sekelompok pelacur mengubah penampilan mereka, dan Zhao Lingyi juga sedikit tertegun. Kakak Jun, aku memikirkannya begitu cepat. Seseorang ingin menjadi anak kecil, dan aku sangat bahagia. Seperti yang kukatakan, wajah Zhao Lingyi, yang penuh dengan titik-titik hitam dan kecil, tiba-tiba memerah dan sedih. Itu juga asteris banjir di air, dan sungguh memalukan bahwa dia tidak melihat Ye Xuan dan menutup mulutnya. Muntah. Ye Xuan merasa muntah dengan cepat, muntah di perut, jelek ke dalam ini, bisa keluar di malam hari untuk menakut-nakuti iblis,
sebenarnya masih sangat ingin mentueak, juga melempar. Tidak, perlu untuk menghancurkan hantu jelek ini, dan hak untuk dilukai oleh orang-orang, omong-omong, juga dapat memaksa keluar apa warisan dari rumah ke-6 dari rumah ke-10. Meskipun kekuatan hantu jelek perempuan itu tidak buruk, itu juga lubang hitam, dan ada lebih dari selusin pelacur di sekitarnya. Meskipun tidak sebaik Yesuan, semua orang lainnya tidak ditekan oleh formasi. Di permukaan, mereka adalah Yesuan, yang ditekan oleh metode arai, tampaknya bukan lawan, tetapi dia memiliki banyak pikiran. Dia memiliki pemahaman yang hebat. Begitu dia menelan bakat, dia tidak akan bisa menahannya. Dia akan tersedot ke dalam mayat. Ini masalah besar untuk berhenti di tengah jalan dan berhenti, ini masalah meninggalkan mereka kehidupan. Tangan panas untuk menghancurkan bunga, Yesuan agak tidak tertahankan, meskipun ada hantu jelek wanita. Dalam pemikiran ini, belenggunya langsung menghancurkan noda topeng dan ingin menembak. Tepat pada saat ini, tawa panjang keluar dari halaman kecil, hahaha. Siapa yang ingin menikahi dewa-dewa? Ini adalah acara yang membahagiakan. Suaranya menurun, dan sosok yang sangat cerdik telah didorong terbuka. Langkahnya masuk. Itu adalah seorang lelaki tua, jubah ungu, temperamen dan keanggunan, dan seluruh tubuhnya terlihat samar-samar. Itu jauh lebih baik daripada Huai Dongzi, tidak terlihat. Di tengah pertunjukan, singularitas tuli, memberi Yesuan rasa bahaya yang sangat kuat. Dia bahkan menegakkan rambut dingin di punggungnya, meskipun itu adalah harta bawaan, bukan kehidupan daging dan darah, tetapi bentuk kristal, tetapi masih memiliki perasaan ini. Semuanya hanya karena kultivasi pihak lain terlalu kuat, bahkan jika itu hanya tidak terlihat, itu mungkin tidak disengaja, tetapi tetap saja demikian. Kekuatan tertinggi dari lingkungan Qian Kun benar-benar berbeda. Tidak diragukan lagi, lelaki tua yang cerdas dan halus ini adalah Dewa Guru Surgawi. Pada saat ini, Yesuan sudah mempertimbangkan untuk menghubungi mayat bayi tanpa kepala, atau segera membiarkan sistem fagositosis mentransfer Lei di Yin di tubuh kader di dalam tubuh. Dalam hal itu, begitu ada perubahan, ritual India dapat dikorbankan kapan saja. Gunakan Lei Yuanzu untuk membunuh Tianganzi, beberapa lagi, atau miliki kesempatan untuk menyelesaikan sisi lain. Hei, apa yang kamu bicarakan, malu? Tidak menunggu Yesuan untuk mengambil tindakan, hantu perempuan jelek Zhao Lingyi sudah merayap, dan dia tidak malu dengan resor itu, dan kemudian berbalik untuk mengintip Yesuan, menjilati wajahnya dan berbalik ke sebuah rumah kecil tidak jauh dari halaman kecil. Wan melarikan diri. Lebih dari selusin pelacur menatap Yesuan dengan ekspresi eksentrik, dan membungkuk kepada lelaki tua itu, lalu bergegas pergi. Pada saat ini, pandangan lelaki tua itu, Tian Qianzi, juga telah tersapu ke Yesuan. Ketika dia melihat momen pertamanya, matanya berkedut, "Yah, kamu." Sekilas, dia melihat keadaan Yesuan, mengungkapkan napas ibu yang kuat. Tianganzi tiba-tiba menyadari bahwa itu tiba-tiba muncul di sini. Ternyata orang ini benar-benar merampok harta benda aslinya, tetapi itu ditransmisikan dari susunan transmisi satu arah. Hatinya marah, dan wajah Tian Qianzi berubah menjadi keruh dan tidak pasti. Apakah harta karun itu telah disempurnakan olehmu? Dinasti abadi, Pangeran Xuan. Dengan wajah muram, Tianganzi menahan amarah hatinya dan mencoba bersuara. Sebagai kursi rumah ke-6 istana surga ke-10, dia secara alami mengenali identitas Yesuan sekilas. Bagaimanapun, penampilan harta karun bawaan ini persis seperti penampilan Yesuan. Ini bukan rahasia, bahkan alam semesta pertama dari medan bintang iblis juga telah menyadari bahwa putra nyamuk hitam asli, Kaisar Kekaisaran Longxuan. Kejadian ini juga telah menyebabkan banyak sensasi di medan bintang iblis. Iblis memiliki serangkaian tindakan, yang merupakan tindak lanjut. Saat ini, Tianganzi tidak hanya mengenali identitas Yesuan, tetapi juga dengan jelas memahami bahwa dia telah memasuki harta karun bawaan Tuan dan memurnikannya menjadi avatar. Yesuan ragu-ragu dan mengangguk. Orang tua itu tampaknya tidak memiliki kesempatan. Dia sudah terpana oleh sedikit pemanjaan. Kali ini, Debu dan Huai Dongzi, dua orang di kota hitam itu tidak kecil. Kuncinya merekalah yang akhirnya memulai susunan rahasia dan gagal menghitung semua armada seukuran bintang kematian. Beberapa orang masih melarikan diri, dan berita itu tidak dapat disembunyikan. Saya khawatir itu sudah menyebar. Meskipun semua yang ada di pusaran bintang kematian belum diketahui,
bagaimana mungkin orang buta tidak melihat bahwa semua ini terkait dengan Istana 10 Surgawi. Pada saat ini, Tianganzi jelas menanggung tekanan dari semua pihak. Tianji dari alam semesta pertama juga dihitung. Awalnya itu adalah musuh, tetapi alam semesta kedua, terutama pertanyaan tentang dinasti abadi, dia tidak dapat diabaikan, dan bahkan di dalam Istana 10 Surgawi, akan ada suara yang berbeda. Dalam menghadapi semua ini, Tianganzi harus memberikan pengakuan. Saat ini, tubuh harta karun yang telah dicobanya telah disempurnakan oleh Ye Xuan. Pada saat ini, Dewa Ye Xuan dimusnahkan. Harta karun ini tidak dapat digunakan lagi. Tidak seperti ini, lebih baik membuat beberapa artikel tentang tubuh Ye Xuan. Tekanan dari dinasti abadi. Selama sains dan teknologi tidak lagi dikejar, alam semesta kedua akan mengatakannya, dan keraguan dari 9 istana surgawi lainnya di istana surga ke-10 pasti akan mencekik. Karena ada pembicaraan, tidak perlu membunuh dan membunuh. Pikiran Ye Xuan besar, dan lebih baik menyimpan beberapa Lei Yuanzu. Dia hanya memiliki 9 bagian yang tersisa, meskipun dia bisa pergi ke alam semesta pertama. Langit berbintang dan kuburan dipadatkan lagi, tetapi itu bukan masalah sepele. Tindakannya terlalu besar, dan itu bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan kapan saja. Memikirkan hal ini, Ye Xuan tersenyum dan duduk di kursi batu di samping kolam lingkuan, armada tidak akan dibunuh olehmu. Cacat bawaan, Pangeran Xuan Kekaisaran, berubah menjadi gagap kecil, bahkan jika Ye Xuan telah bekerja sangat keras, lidahnya masih sedikit ceroboh, dan dia penuh dengan depresi. Gagap, Tianganzi tertegun, wajahnya berangsur-angsur menjadi aneh, menatap Ye Xuan sebentar, sedikit tenggelam, hanya duduk, dan Ye Xuan terpisah dari meja batu, tercengang, sepertinya kamu sudah lama tidak melempar. Keuntungan besar adalah bahwa meskipun dewa kehilangan avatar yang melahap, setidaknya dia mendapat tumpangan yang bagus di naga. Dalam kapasitasmu, di masa depan, manfaat yang dapat dibawa ke dewa, ada banyak. Petik 2. Tetapi kamu, Kaisar Xuan Kekaisaran, meninggalkan darah keluarga kerajaan, mengira bahwa dia telah mendapatkan harta karun, tetapi hasilnya adalah avatar yang belum sepenuhnya matang dan memiliki cacat bawaan. Jika kamu gagap sekarang, kamu tidak boleh berani kembali ke bintang abadi. Jadi lebih baik, tenanglah, tetaplah bersama dewa-dewi cinta, seperti untuk dinasti dan dunia luar, yakinlah, dewa secara alami akan memberimu pengakuan atas namamu. Masalah ini juga tidak disengaja, dan kamu dan wanita tersayang, itu jelas pernikahan yang baik, hahaha. Dalam tawa besar, Tian Qianzi sudah bangkit, dan dia mengangkat tangan dan mengulurkannya. Ye Xuan tidak dapat mencegahnya. Dia tidak menunggunya untuk merespons. Mang ini sudah diam-diam masuk. Jangan gugup, ini hanya tanda larangan-larangan di rumah ke-6. Kamu adalah ginjal dewa. Setelah Januari, kamu akan menikah dengan peti mati. Bisakah dewa menyakitimu? Namun, dalam waktu bulan ini, sebaiknya kamu tidak meninggalkan langkah wali, jangan sampai dewa disalahpahami. Selain itu, kewenangan untuk melarang Cap sangat terbatas, meskipun memungkinkan Anda untuk berjalan keluar dari halaman belakang, atau bahkan seluruh puncak-puncak raksasa dapat diinjakkan kaki, tetapi itu tidak termasuk area di luar regu penjaga. Jangan membuat kesalahan, jika tidak, itu akan menyebabkan kekuatan besar untuk membunuh, tetapi Anda mencarinya. Petik 2. Selain itu, Anda tidak terlalu peduli dengan armada berbagai keluarga. Meskipun masalahnya telah berakhir, itu belum sepenuhnya berakhir. Karena kita semua adalah anggota keluarga di masa depan, ginjal akan membantu orang tua itu untuk membantu insiden itu. Akhiri. Petik 2. Yakinlah, pintu masuk ke kehampaan juga berada dalam lingkup rumah perlindungan ke-6, dengan larangan-larangan yang baru saja diberikan dewa kepada Anda. Selama semua yang ada dalam pembunuhan itu diselesaikan, Anda dapat berjalan keluar kapan saja. Hanya saja Anda membutuhkan banyak energi untuk tumbuh dewasa, dan ini adalah hadiah dari dewa untuk Anda. Pergilah, hahaha. Ini jelas merupakan ritme untuk menyatukan Ye Xuan. Di balik armada yang tersembunyi itu, ada kelompok etnis dan kekuatan yang kuat. Rumah ke-6 mungkin tidak dapat berdiri sendiri. Saat ini, dia ingin menyelesaikan masalah ini sebagai putra Xuan, tetapi dia juga tidak mau. Saat ini, jelas bahwa perlu untuk mengumpulkan hak untuk memilih nama tersebut. Panggil. Saat tawa Tianganzi berdering, seberkas cahaya menyelimuti sosok Ye Xuan dalam sekejap, dan yang terakhir sudah mengerti apa yang akan dia lakukan. Secara alami,
tidak mungkin untuk menolak, begitu tenang. Duduk dengan tenang, tidak ada yang terjadi. Dalam sekejap, itu terbungkus dalam tenda putih yang ganas, dan itu bergegas ke tempat terlarang di sisi utara puncak raksasa. Itu menerobos masuk ke pintu masuk lorong kosong, dan sekejap mata menghilang. Hei, di mana kamu mendapatkannya? Bentuk tubuh Ye Xuan baru saja menghilang. Di sisi lain, hantu perempuan jelek Zhao Lingyu berlarian dan berlari keluar, melihat warna khawatir, memegang mulut kecil dan tidak berkata, "Hei, dia adalah idola peti mati, aku tidak mengizinkanmu menyakitinya." Untuk waktu yang lama, Nizi ini benar-benar mengenali identitas Ye Xuan. Secara kebetulan dia benar-benar penggemar putra Xuan. Tidak heran dia begitu gila ketika bertemu, tetapi dia jelek dengannya, melihat seorang pria. Tidak ada hubungan dalam kematian. Yakinlah, ayah sudah berbicara dengannya, pernikahanmu telah ditetapkan, tepat setelah Januari. Melihat Zhao Lingqi, wajah Tianganzi penuh dengan cinta, dan dengan lembut berkata, "Bulan ini, ayah hanya perlu menangani beberapa hal, dan mengatur pernikahanmu, untuk mencegah anak itu terganggu, beberapa nama pemeran masih harus ada di sana. Jika tidak, bahkan setelah pernikahan besar, dia akan menjalankan yang sama. Kamu tidak ingin menjaga Lang Jun seperti itu setiap hari. Selain itu, tungau debu merah Xianmo milikmu juga harus menerobos bulan ini. Rasa hormat seperti ini tidak biasa bagi seorang ayah, kembalilah, jangan menakuti para tamu di resepsi pernikahan." Ketika Tianganzi pergi, sekelompok pelacur dan lebih dari selusin orang semuanya keluar, beberapa dari mereka tampak canggung, beberapa terkejut, dan beberapa bahkan menyadari bahwa mereka akhirnya mengingat sesuatu. Untuk sesaat, mereka semua berseru, pemandangan yang berisik dan hidup. "Ya Tuhan, tidak heran Anda selalu merasa bahwa dia mengenalnya. Ternyata itu Xuan Huangzi, Nona, saya tidak bermimpi. Ada pertunjukan, tetapi itu Xuan Huangzi, bagaimana bisa datang ke rumah ke-6 kita? Dan itu masih jatuh dari langit. Itu pasti mimpi. Aku masih mengebom dalam pikiranku. Itu terlalu tidak nyata, terlalu bagus. Nona akan menikah dengan Kaisar Xuanzi sebulan kemudian. Pada saat itu, kita semua akan mendapatkan mas kawin dan cincin, dan kita bisa menunggu idola kita seumur hidup. Betapa bahagianya, Nona, apa yang kau lakukan? Mengapa pergi ke tempat pengasingan? Tungau debu merah negeri dongengmu benar-benar harus menerobos. Bagaimana iblis ini bisa terlihat seperti idola kita? Terlalu tidak sempurna, hanya dirimu yang asli kau dapat menyamai penampilanmu dengan Kaisar Xuanzi. Kalian berdiri bersama dan kau akan terkejut oleh 3 alam semesta. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah jelek Zhao Lingqi tiba-tiba menjadi merah, dan Pangeran Xuan bukan hanya idolanya, tetapi juga idola para keponakan dan saudara perempuan yang tumbuh bersamanya. Namun, para gangster ini jelas terlalu tidak peduli. Aku tidak pernah mengatakan bahwa dia jelek sekarang. Kali ini, demi Xuan Zizi, dia mengatakan bahwa dia adalah hantu jelek. Berpikir seperti ini, Zhao Lingqi tiba-tiba menjadi marah dan menoleh ke pelacur yang memanggilnya hantu jelek. Dia menggertakkan giginya, "Yah, kau adalah awan ungu. Aku berani mengatakan bahwa wanita ini adalah hantu jelek. Aku pikir kau sedang muncul. Mari kita lihat Long Xuan, dan kamu harus memanjat keluar dan melihat bagaimana aku bisa membersihkanmu." Katanya, mengulurkan tangan dan menggaruk pinggang bajingan bernama Ziyun. "Oh," cekikikan, membantu para suster, wanita itu marah dan marah, jelas tahu bahwa Ziyun adalah yang paling kesal. Untuk Pangeran Xuan, benar-benar memalingkan wajahnya dengan saudari itu. Kepala Ziyun tersenyum dalam sekejap, dan sambil tertawa dan melarikan diri, sekelompok cangkul tiba-tiba menjadi satu kelompok, dan seluruh halaman belakang menjadi sangat ramai. Setelah waktu yang lama, itu berangsur-angsur berhenti. Setelah waktu yang singkat, sekelompok tipu muslihat tampaknya sudah cukup, dan perlahan-lahan menjadi tenang. Sedikit keringat dan penghinaan, Zhao Lingqi berbalik dan melihat ke sekeliling pada semua orang. Akhirnya, dia mengangkat bisnis, "Baiklah, wanita ini akan mundur 1 bulan. Waktunya agak terburu-buru, tetapi pada akhir periode pemurnian debu merah ini, ambil kesempatan untuk menerobos. Itu seharusnya menjadi masalah kecil. Kamu tidak menunggu di luar, kali ini tidak boleh ada kecelakaan, wanita ini harus mengembalikan penampilan aslinya, menikah adalah masalah besar." Sambil berkata, Zhao Lingqi menggoyangkan pinggangnya dan menoleh ke Buan. Tak lama kemudian,
ada susunan perisai pelindung berwarna merah muda pucat yang menopang dan menutupi semuanya. Ziyun dan tipu muslihat lainnya juga telah mendapatkan kembali keseriusan mereka. Mereka tidak ingin duduk-duduk dan duduk-duduk, tidak berbicara lagi, untuk melindungi hukum mereka. Tungau Debu Merah Xianmo juga merupakan salah satu latihan warisan teratas dari rumah ke-6 rumah ke-10, dan tingkat yang sama dengan miliaran inkarnasi kaisar. Ratusan ribu inkarnasi adalah sekitar puluhan ribu inkarnasi, kultivasi ke tingkat tertinggi, miliaran inkarnasi, jalan. Pengejaran tungau debu merah adalah pemurnian debu merah, kultivasi praktik ini, segala sesuatu dalam debu merah harus dialami, meskipun tidak ada inkarnasi, tetapi dewa berubah, seperti masuk ke dunia, berbagai warna, berbagai identitas semua jenis penampilan harus dilalui, dan akhirnya suasana hati menjadi sempurna, seperti debu merah yang naik, jalannya bisa. Usia Zhao Lingqi tidak besar, dan dia berusia kurang dari 100 tahun. Sangat muda, tetapi itu adalah usia wanita tua itu. Kecantikan alami wanita ini, tidak peduli ukuran atau penampilannya, adalah pilihan yang sangat baik. Xuan Yuan Zijing dan Ying Tai yang benar-benar inferior. Yang lebih menakjubkan adalah hatinya, kesederhanaan, dan kepolosannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah hati anak itu. Sejak latihan tungau debu merah Xianmo, kultivasi Zhao Ling telah melonjak sepanjang jalan. Berbagai karakter dalam debu merah telah dialami secara pribadi oleh dewa. Dia bahkan telah memohon untuk berlatih selama beberapa tahun, dan penampilannya terlihat seperti bibit tua yang bodoh. Ini bukan penyamaran, tetapi kultivasi peri ini, dewa benar-benar berevolusi menjadi seperti itu. Pada saat itu, Zhao Lingyi menghabiskan 3 tahun berlatih di luar, memohon untuk merasakan penderitaan dunia, sementara debu merah dan memurnikan hati, menerobos 3 tahun kemudian, memperbaiki kekuatan dan melonjak 2 alam dalam satu gerakan, sehingga Tianganzi yang mengolah ratusan juta inkarnasi tercengang. Saat ini, kultivasinya tidak tinggi, tetapi sebenarnya bukan itu masalahnya, tetapi karena masih dalam tahap debu merah dan pemurnian lainnya, dan semuanya ditekan. Kali ini, dengan penampilan yang begitu buruk, Zhao Lingyi telah melewati 2 tahun dan telah berjalan di luar. Dia baru saja kembali ke rumah ke-6 belum lama ini, dan sedang bersiap untuk menerobos. Kedatangan Yesuan baru saja membuatnya menerobos hati pemurnian debu merah ini, mengambil waktu pemurnian hati dan buah, sedikit lebih maju. Untuk segalanya tentang Zhao Lingyi, Yesuan tidak tahu. Pada saat ini, dia telah dikirim oleh surga ke sebuah kehampaan di area inti sisi ke-6 rumah ke-6. Pembunuhan kosong ini bukanlah ruang biasa yang normal. Kandang penjara yang terhubung ke lembah terlarang di kedalaman Kaisar sangat mirip. Ada lorong ruang angkasa yang terhubung ke puncak rumah ke-6. Di dalam seluruh kehampaan internal, ada pengetahuan pasukan. Setelah pasang surut pergerakan 5 baris bintang kematian, banyak kapal perang, benteng, dan benteng dalam formasi semuanya dipindahkan ke sini. Dalam 4 hari terakhir, armada ini telah dirusak oleh pembunuhan Nether, dan hanya ada beberapa benteng bintang dan benteng bintang berdiameter 50.000 meter. Masih bertahan hidup, suku-suku federal dari alam semesta kedua, dan salah satunya, berasal dari surgawi. Dengan kedatangan Yesuan, pengurus rumah tangga ke-10 yang telah tinggal di skuadron Nether dan memimpin operasi skuadron telah mundur, dan akhirnya menutup saluran Void, meninggalkan Yesuan dan puluhan benteng berbintang yang tersisa dan benteng kecil semuanya dilarang di kehampaan, dan hanya ketika perang berakhir dapat dibuka kembali. Yang ditunjukkan di depan Anda adalah kekosongan alam semesta yang dipenuhi asap, dan ada beberapa bintang di kehampaan, tetapi jelas tidak terbentuk secara alami, tetapi dibuat secara artifisial. Bintang-bintang, ini semua adalah mata, dan seluruh kehampaan seperti pembunuh. Jaring-jaring besar diselimuti di seluruh langit, dan bintang-bintang yang diciptakan oleh orang-orang ini adalah yang membunuh jaring besar. Awalnya, setiap bintang memiliki rumah ke-10 di rumah ke-6 dari kekuatan yang tak tertandingi. Di bawah desakan semua, kekosongan dari kekosongan dan kekuatan yang sia-sia adalah kekuatan tertinggi dari alam ke-15. Selama Anda jatuh ke dalam pertempuran, jangan ingin keluar darinya dengan mudah. Namun sekarang, yang terkuat dari rumah ke-6 rumah ke-9 semuanya telah dievakuasi, dan Void Array telah memasuki masa dormansi. Masih ada lebih dari selusin benteng bintang dan benteng-benteng kecil, dan akhirnya mereka dapat bernapas sementara kali ini,
kota kalajengking hitam menggerakkan Dava melintasi kehampaan dengan kebalikan dari 5 elemen, dan mentransmisikannya ke kapal perang armada kekuatan utama di bintang kematian di inti rumah ke-6. Ada ratusan ribu kapal. Beberapa kapal perang berperingkat bintang telah runtuh dalam proses kehampaan besar. Ketika mereka tiba di kehampaan, mereka sudah menjadi beberapa lambung yang merusak. Kemudian, ada banyak bintang dalam kerusakan lambung tersebut. Ketika mereka jatuh, mereka tidak dapat bertahan dari putaran pertama pemboman kehampaan, dan mereka telah berubah menjadi anggota tubuh yang berdarah dan sisa, dan tidak ada lagi kehidupan, mengambang di atmosfer yang mematikan ini. Kemudian, putaran kedua pemboman dan peluncuran, sejumlah besar simpul bintang yang diisi dengan bagian kehampaan ini meledak dari ratusan juta ilmu pedang, terjalin menjadi jaringan. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat bertabur bintang. Beberapa benteng kecil berdiameter 5 meter saya tidak dapat menahannya lagi, dan mereka runtuh dan berubah menjadi bangkai kapal. Mengisi seluruh bagian kehampaan. 2 hari yang lalu, babak ketiga pencekikan terkuat dimulai. Kali ini, itu dikendalikan secara pribadi oleh Tianganzi. Banyak pedang dan taji dipacu dari bintang-bintang pembunuh yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya berkumpul bersama untuk membunuh beberapa pedang. Terbang cepat, bahkan benteng besar berdiameter 10.000 meter tidak dapat menahan, dan mereka hancur berkeping-keping. Di antara mereka, benteng kecil kelas bintang berdiameter 50.000 meter telah menembakkan sinar energi yang sangat besar, dan senjata bintang super sedang mengamuk. Ada lebih dari selusin benteng bertabur bintang dengan diameter 100.000 meter. Mereka telah meledakkan 20.000 meter meriam cahaya mati dengan diameter 20.000 meter. Pertempuran sengit berlangsung selama 2 hari. Selama periode ini, bintang-bintang dari susunan kehampaan dibombardir. Namun, benteng bintang ini juga memiliki beberapa disintegrasi dan mereka sekarat. Dalam kehampaan, sejumlah besar pedang yang ditembakkan di bintang-bintang dari beberapa bintang berubah menjadi pedang yang mengerikan. Diameter 20.000 meter tidak kalah dengan kematian benteng berbintang. Dalam waktu singkat, Zan 3 benteng berbintang dijatuhkan. Namun, hilangnya rumah ke-6 dari rumah ke-6 tidaklah kecil. Selain runtuhnya simpul bintang neter, rumah ke-6 tuan rumah yang merupakan simpul bintang terdegradasi. Putaran pemboman ini baru saja berakhir, kedua belah pihak baru saja berhenti, sedang menyeduh putaran keempat dari konfrontasi besar. Tianganzi tiba-tiba pergi, dan kemudian perintah itu diam-diam datang, yang ke-10 di rumah ke-6 untuk menjaga banyak simpul bintang-bintang yang kuat dari bintang-bintang telah mundur, dan akhirnya jalan kekosongan dan pembunuhan ditutup. Yesuan datang ke langit dan dikelilingi oleh benteng bintang dan benteng kecil yang tersisa di sana. Long Xuan, sialan, orang-orang itu sudah ditarik semua. Kenapa dia memindahkannya sendirian? Apa yang ingin kau lakukan di Istana 10 Surgawi? Apakah kau ingin menunggu perang saudara dengan dinasti abadi? Apakah mereka pandai mengambil keuntungan dari para nelayan? Tidak, kau tidak melihatnya. Long Xuan tidak memiliki kengerian apapun. Aku tahu itu akan terjadi. Dia tidak dipaksa untuk pindah, itu lebih seperti persiapan. Sialan, konspirasi, ini jelas merupakan konspirasi besar. Dinasti abadi dan Istana 10 Surgawi bergandengan tangan. Kali ini, aku menunggu alam semesta kedua berjongkok, dan bintang kematian adalah jebakan. Long Xuan sengaja memikatku untuk menunggunya, dan kota kalajengking hitam Istana 10 Surgawi tiba-tiba hancur. Mereka adalah kelompok. Apa yang ingin dilakukan Teran? Untuk memprovokasi perang saudara antara alam semesta ketiga dan alam semesta kedua. Apakah ini akan memecah ritme Federasi Faro? Mereka adalah pendosa federal, terlalu berani. Menggantung Long Xuan, ini belum berakhir. Ya, mari kita bergabung untuk membunuh Long Xuan. Lalu kita akan keluar dengan keras, ini harus dilaporkan ke federasi, dan Teran harus memberontak. Saat suara seruan terdengar, suasana hati yang marah dan bergejolak dengan cepat muncul, dan lebih dari selusin benteng bintang dan orang-orang kuat di benteng kecil itu semuanya marah, yaitu, orang-orang yang sama dari keluarga surgawi. Di bawah tanah, bahkan dengan musuh, saya bergabung pada suatu waktu, berteriak-teriak untuk membunuh Yesuan. Ledakan, ledakan, suara ledakan yang sangat besar datang, dan hampir 10 benteng bertabur bintang semuanya meledakkan meriam cahaya mati berdiameter 20.000 meter. Benteng-benteng kecil kelas bintang berdiameter 50.000 meter lainnya juga tidak mau. Sinar energi diledakkan secara bersamaan.
Orang-orang kulit putih yang ganas dan meriam cahaya kematian hitam misterius saling terkait ke dalam jaring, dan Ye Xuan, yang baru saja tiba di sini, diselimuti di dalamnya. Ini jelas merupakan pembunuhan instan, benar-benar memutus ritme vitalitas. Masih ada sedikit keraguan, sekarang sepertinya aku benar-benar tidak membutuhkannya. Harta karun bawaan dari harta karun bawaan benar-benar menantikannya. Boom, Ye Xuan berada di kehampaan, di tengah kehampaan yang sangat besar ini, tidak ada kesedihan dan kegembiraan di wajahnya, tidak ada perasaan emosional, bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba memacu melahap bakat harta karun ini. Kengerian yang kuat, tiba-tiba dari tubuh harta karun Ye Xuan, meskipun tidak terlihat dan lebih rendah, tetapi lebih kuat daripada yang bisa dimiliki lubang hitam biasa. Dalam sekejap mata, 3 benteng langit berbintang berdiameter 100.000 meter yang paling dekat dengannya tersedot dan tiba-tiba berhenti. Ini baru permulaan. Saat ini, Ye Xuan seperti binatang teroris yang baru lahir, ingin melahap segalanya. Sama seperti ibu fagosit yang sedang mengandungnya, memetik energi kehampaan yang tak terhitung jumlahnya, cahaya dan panas dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan seluruh bidang bintang yang luas, berubah menjadi melahap tanah mati secara umum. Sombong yang sama, kegilaan yang sama, hal yang sama adalah perebutan buah merah yang kejam. Ledakan, ledakan. 3 benteng bertabur bintang yang paling dekat dengan tubuhnya meledak dalam sekejap tanpa ketegangan apapun, dan semua kekuatan bintang dan material di benteng itu terekspos ke kehampaan gelap di bagian dalam bintang kematian, dan seketika kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang itu cepat dan ganas. Berbagai sumber daya di benteng itu, termasuk mereka yang lengah, sekarang menatap semua kekuatan bintang. Kemudian, benteng-benteng kecil dan benteng-benteng bintang lainnya, juga tanpa ketegangan, mengikutinya. Suara ledakan besar terdengar keras, dan situasinya masih sangat berbeda. Jelas bahwa benteng luar angkasa dan benteng bintang yang begitu besar telah hancur total dan meledak, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menunjukkan nyala api ledakan itu. Mereka jelas tidak terlihat oleh kekuatan yang tidak terlihat, yang disebabkan oleh disintegrasi yang tiba-tiba. Semua sumber daya dan kekuatan bintang seperti 3 benteng berbintang yang berada di paruh pertama paruh kedua. Semua sumber daya dan kekuatan, semuanya dengan cepat mulai layu, energi yang diekstraksi, berubah menjadi badai yang tidak terlihat, dan bergegas menuju tubuh Ye Xuan. Bahkan termasuk sinar energi meriam cahaya kematian hitam yang besar, sebelum membombardir tubuh Ye Xuan, getarannya hancur dan kemudian ditelan. Sejak saat ini, harta karun Ye Xuan yang melahap telah menghilang. Posisi aslinya telah menjadi pusaran lubang hitam besar. Begitu bakat melahap bawaan ini diluncurkan, itu seperti lubang hitam, ingin melahap semua. Dalam melahap seperti ini, budidaya harta karun Ye Xuan adalah kekuatannya, itu seperti mengendarai roket, tanah yang disikat dengan cepat melonjak, tidak ada hambatan sama sekali. Ketika energi yang ditelan sudah cukup, langsung menerobos sial, apa yang terjadi? Long Xuan, kemana kau pergi? Kekuatan supernatural apa ini? Menghilang seketika. Apakah dia memanggil lubang hitam? Ingin melahap segalanya? Tidak, situasinya terlalu aneh. Bahkan lubang hitam biasa seharusnya tidak memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu. Itu akan langsung menghancurkan dan menghancurkan benteng langit berbintang berdiameter 100.000 meter. Kekuatan tak terlihat untuk melahap ini dari mana asalnya? Mengerikan, ya Tuhan, lari, benteng itu hancur, semua sumber daya di dalamnya ditelan, termasuk aku, dan perbaikan dan bahkan kehidupan di dalam tubuh dengan cepat hilang. Ini jelas bukan lubang hitam kosmik alami. Ini adalah kekuatan magis tertinggi. Itu terkait dengan istana 10 surgawi. Itu akan melahap segalanya. Aku akan berubah menjadi daging dan darah. Petik 2. Ini mengerikan, terlalu marah. Teran benar-benar ingin memberontak. 10 istana surgawi dan dinasti abadi bekerja sama, dan mereka ingin membunuhku, dan plotnya terlalu mengejutkan. Hei, hei, titik. Saat semua benteng bintang dan benteng kecil hancur, semua sumber daya di kabin kapal dan langit berbintang semuanya terekspos, dan mereka ditelan dengan cepat oleh kemampuan tubuh untuk memperbaiki vitalitas tubuh. Jeritan kemarahan juga menjerit dengan cepat dan menyebar ke seluruh kehampaan. Di antara selusin benteng besar dan kecil, tidak hanya ada orang kuat dari Federasi Alam Semesta Kedua, tetapi juga puncak kebangsaan Tianji. Komandan tertinggi di kota itu memiliki 2 lingkungan eksistensial,
tetapi semuanya berasal dari alam semesta kedua pertama, keluarga federal alam semesta, dan kultivasi tingkat tinggi dari keluarga surgawi tidak terlalu tinggi, hanya lingkungan virtual dari alam ke-13. Pada saat ini, dalam menghadapi kekuatan lubang hitam pusaran yang melahap Yesuan dari inkarnasi tubuh harta karun, kekuatan dan vitalitas orang-orang kuat ini dengan cepat hilang, yaitu, dua orang kuat yang dibudidayakan oleh Zhou Guangguang, mereka semua layu banyak dalam sekejap, dan mereka tidak berani terlalu dekat. Mereka berteriak kegirangan, pusaran lubang hitam ini terlalu mengerikan, dan kekuatannya terlalu aneh. Bahkan kolom cahaya energi antimaterial dari cahaya mati dapat runtuh dan menelan, dan mereka tidak berani menamparkan bagian depan mereka. Satu-satunya hal yang saya inginkan saat ini adalah dengan cepat menarik diri dan meninggalkan tempat ini. Meski begitu, tidak peduli bagaimana mereka mundur, dalam kekosongan yang sudah tertutup ini, kekuatan pusaran lubang hitam masih ada di mana-mana, tidak ada cara untuk melarikan diri, bahkan jika itu dikurangi ke sudut paling terpencil, tubuh diperbaiki sebagai kekuatan. Dan kehidupan, masih cepat hilang. Bakat melahap bawaan harta karun itu, kekuatannya mengerikan. Pada saat yang sama, di bagian terdalam lubang hitam, Yesuan memejamkan matanya, melayang di tengah pusaran lubang hitam. Energi tak terbatas dari seluruh bagian kekosongan sedang diserbu oleh pusaran air melahap ini, yang dimanifestasikan oleh bakat melahapnya, seperti Kuan Yong, yang tidak ada dalam tubuh Yesuan. Kultivasinya dengan cepat menanjak dengan kecepatan yang mengerikan. Meskipun setidaknya setengah dari energi digunakan untuk memperbaiki cacat bawaan dari harta karun bawaan, hanya energi kurang dari setengahnya, dan kemudian menghitung konsumsi dan kerugian dalam proses pemurnian dan transformasi, yang asli sebenarnya diisi olehnya. Tidak semua, tetapi tetap mengerikan. Boom! Deru terobosan ada di tubuh Yesuan, dan itu kurang dari 1 menit. Kultivasinya adalah terobosan pertama, dan akhirnya lubang hitam. Semuanya belum berhenti. Setelah menerobos tahap pertama lubang hitam, kultivasi harta karun bawaan masih memoles. Ini adalah keuntungan terbesar dari harta karun yang melahap. Itu hanya cukup untuk memiliki kemampuan menelan. Energi digunakan untuk menelan, sehingga dapat disikat hingga ke puncak dunia, tidak ada hambatan di alam. Tidak ada yang namanya keadaan pikiran, dan saat kultivasi harta bawaan meningkat, dewa sejati Yesuan, yang terintegrasi dengan tubuh harta ini, juga dapat memperoleh manfaat. Misalnya, revisi dewa Yesuan hanya nebula alam ke-6, tetapi setelah memasuki harta ini, dewanya bergabung dengan harta bawaan, dan jika ia merasakan kekuatan lubang hitam alam ke-8 terlebih dahulu, sentimen semacam ini tercetak pada Yuanshan. Di masa depan, ketika dewa Yesuan dikembalikan ke tubuh dewa, realisasi awal Yuanshan juga bermanfaat bagi kultivasi dewa. Itu akan mempromosikan alam tubuh fisik dewa, terutama ketika menghadapi hambatan alam, terobosan akan menjadi setengah dari upaya. Bagaimanapun, kekuatan tingkat itu, dewa para dewa dalam tubuh harta bawaan, telah berhubungan dan mengalaminya terlebih dahulu. Pada saat ini, dengan lubang hitam pusaran yang terbentuk oleh bakat menelan, energi besar yang kekosongan-kekosongan dikelilingi oleh kekosongan langit terus disuntikkan ke dalam harta bawaan, dan budidayanya setelah terobosan ke lubang hitam. Masih belum berhenti. Tidak lama kemudian, tubuh Yesuan dapat membunyikan suara gemuruh alam gemuruh, seperti guntur, tidak hanya meningkatkan budidaya harta bawaan, tetapi juga gempa bumi dewa Yesuan. Dalam benak, suara sistem fagositosis yang familiar juga terdengar berulang-ulang. Waktu jeda kurang dari 1 atau 2 menit, dan paling lama sekitar 3 menit. Setiap kali suara terdengar, disertai dengan raungan perbaikan yang besar. Tak berujung, ini melambangkan ranah harta bawaan, dan terobosan. Hei, selamat kepada tuan rumah, menerobos ranah. Ranah saat ini, lubang hitam orde kedua. Hei, selamat kepada tuan rumah, menerobos ranah. Ranah saat ini, lubang hitam tingkat ketiga. Hei, selamat kepada tuan rumah. Setiap kali kultivasi ditingkatkan, tidak hanya kultivasi dalam tubuh ini yang meningkat pesat, tetapi bahkan para dewa-dewa Yesuan tampaknya telah dibaptis. Setiap kali mereka meraung, mereka disertai dengan sublimasi jiwa dewa. Wawasan dan wawasan misteri secara langsung tercetak di hati, seperti pencerahan. Dalam waktu kurang dari 20 menit, dewa Yesuan tumbuh terlalu banyak. Dalam proses ini, seluruh kesadarannya terasa seperti duduk di bawah pohon Bodhi yang mencerahkan, lagi dan lagi. Dari atas pohon, sejumlah besar jalan bergoyang, dan para dewa
Dibasuh dan dibaptis. Setiap kali terjadi benturan, Yuanshan semakin kokoh, dan masih banyak makna misterius yang terkait dengan terobosan alam di dalam hati, tercetak dalam-dalam. Semua ini akan berubah menjadi akumulasi, disimpan dalam dewa para dewa Yesuan. Begitu para dewa kembali ke tubuh dewa di masa depan, maka hanya sentimen dan wawasan ke dalam alam dewa ini yang akan membuat dewa manfaat fisiknya sangat besar, belum lagi fakta bahwa baptisan para dewa telah berubah, dan pertama kali akan mendorong kultivasi tubuh untuk tumbuh. Dapat dikatakan bahwa kali ini, meskipun hanya tubuh harta Yesuan yang menghabiskan energi dan meningkatkan kultivasi, tetapi hasil dari memasuki tubuh adalah dewa Yesuan, hasilnya sama saja dengan kultivasi dewa. Sebenarnya, itu juga secara implisit meningkat dan meningkat. Dengan pencerahan semacam ini, Yesuan penuh dengan kegembiraan, dan pada saat ini, nada perintah sistem terdengar lagi di benaknya, "Hei, selamat kepada tuan rumah, ranah alam telah meningkat." Alam saat ini, kesempurnaan besar tingkat 9 lubang hitam. Lubang hitam itu penuh dengan 9 langkah. Hanya dalam waktu setengah jam, kultivasi Yesuan tentang melahap tubuh telah selesai dari tahap ke-7 tahap ke-9 Singhe, dan telah melonjak ke tahap ke-8 dunia lubang hitam ke-8. Peningkatan seluruh alam besar selesai dalam waktu kurang dari 30 menit. Ini adalah pertama kalinya Yesuan menggunakan harta bawaan ini untuk melahap bakatnya. Dia tidak menyangka panennya begitu mengerikan, dan dia hampir tidak bisa mempercayainya. Anda harus tahu bahwa ini masih merupakan energi yang paling banyak digunakan untuk memperbaiki cacat bawaan harta ini. Selain itu, energi pemurnian dan kimia sepenuhnya dikonsumsi oleh kehilangan energi yang terkadang dikonsumsi oleh harta yang melahap. Kurang dari sepertiga energi. Sangat disayangkan bahwa setelah reuni besar tingkat ke-9 lubang hitam, suara terobosan dalam tubuh Yesuan setiap beberapa menit dalam setengah jam terakhir tidak pernah muncul. Meski begitu, lubang hitam pusaran yang terbentuk oleh bakat melahap harta karun bawaan ini masih terus-menerus menarik energi dari udara di sekitarnya dan terus-menerus menyuntikkannya ke dalam harta karun. Meskipun lonjakannya lebih lemah dari sebelumnya, itu belum berhenti. Jelas, energi dari dunia luar belum terkumpul, dan bakat bawaan harta karun bawaan tidak akan berhenti kecuali Yesuan mengambil inisiatif untuk mengakhirinya. Segera, 5 menit berlalu, dan meskipun energi yang dituangkan ke dalam tubuh harta karun bawaan jauh lebih sedikit, itu seperti tetesan, dan terus berlanjut, tetapi ranah harta karun bawaan tidak lagi bergerak. Yesuan awalnya bingung, dan kemudian melahirkan pencerahan. Jika tidak ada kecelakaan, bakat bawaan harta karun bawaan ini seharusnya hanya dapat meningkatkan kultivasi ranah besar. Setelah tersedot, itu tidak akan terus meningkat. Dapat dimengerti juga bahwa bakat yang mengerikan apapun memiliki batas, dan satu ranah besar pada suatu waktu seharusnya menjadi batas harta bawaan ini untuk melahap bakat. Setiap kali Anda menelan, setelah mencapai batas akar ini, harta karun itu secara spontan akan berhenti terus menerobos. Seharusnya stabil, dan butuh beberapa saat untuk mencerna waktu menelan dan memperbaiki ini. Setelah semuanya dikuasai sepenuhnya, itu dapat ditelan lagi dan terus ditingkatkan. Menyadari hal ini, Yesuan menghela napas lega dan hatinya lebih bahagia. Ini aman, jika selama ada energi, itu akan terus bangkit dan memperbaiki, dan kemudian melanjutkan, Yesuan akan terkejut, dan begitu dia mencapai keadaan ke-15 dari alam situasi, tidak berbeda dengan penghancuran diri, harta bawaan mungkin tidak dapat menahan. Kengerian pada tingkat kekuatan seperti itu terjangkau, dan Dewa Yesuan juga tidak dapat menahannya, dan pada akhirnya akan hilang dan hancur. Saat ini, karena harta karun bawaan tidak lagi menyerap energi yang mengalir ke dalam tubuh, kecuali bagian energi yang digunakan untuk tetesan, selain digunakan sebagai perbaikan cacat bawaan harta karun itu sendiri, bagian kecil lainnya sebenarnya Yesuan, yang disayangi oleh Yesuan dalam tubuh harta karun, berlari dan mengalir ke masa lalu. Di bawah gerakan hati sekecil apapun, Yesuan bahkan menepis gagasan untuk segera menghentikan bakat yang melahap ini, kembali ke pandangan batin para dewa, dan para dewa dalam tubuh harta karun bawaan terkondensasi dalam tubuh dewa, merasakan perubahan dewa. Hei, selamat kepada tuan rumah, benih para dewa bertunas. Keadaan saat ini berkembang. Tepat pada saat ini, nada perintah sistem yang familiar sekali lagi terdengar di benak Yesuan, dewa para dewa, dan dia terlempar ke dalam tubuh dewa, yang lahir di tubuh dewa, tiba-tiba bertunas. Kejutan ini datang terlalu tiba-tiba,
dan Yesuan sama sekali tidak bisa menerimanya. Jika Anda ingat dengan benar, sistem telah dengan jelas mengatakan bahwa itu ditempa dan dipadamkan dengan cara memadatkan benih para dewa. Perlu menunggu sampai benih dewa yang ditanam sepenuhnya matang, dan kondensat berhasil diselesaikan. Itu akan memakan waktu hampir 100 tahun. Tahun-tahun yang panjang. Sudah berapa lama sekarang? Para dewa tahu benih dewa laut, apakah itu bertunas? Bahkan memasuki kondisi pertumbuhan. Apakah kultivasi usia 100 tahun yang asli akan berakhir dalam waktu singkat? Menyadari hal ini, Yesuan sangat gembira. Jelas, alasan mengapa demikian, dan energi yang disuntikkan ke dalam tubuh dewa sangat terkait dengan aliran arus. Setelah memasuki tubuh dewa, energi-energi ini harus langsung masuk ke lautan pengetahuan tubuh Yesuan. Mengetahui benih-benih para dewa di laut, ini hanya menyulut tunasnya yang cepat. Tapi ini jelas bukan alasan utama. Kalau tidak, sistem avatar yang baru saja diaktifkan oleh Yesuan tidak dapat memiliki petunjuk seperti itu sebelumnya. Yesuan memasuki tubuh dengan dewa-dewa, dan benih kejeniusan yang dimiliki avatar itu diletakkan. Tubuh dewa dibudidayakan di laut. Meskipun metode ini memberontak, sistem avatar tidak dapat disimpulkan. Jika Anda bisa mendapatkan nutrisi energi dari tubuh-tubuh, dan dengan cepat melahirkan benih-benih para dewa, sistem itu takut bahwa itu telah direkam. Faktanya, itu benar. Saat ini, Dewa Yesuan sudah selaras dengan tubuh tuannya, dan tidak dapat langsung memasuki tubuh dewa dari harta karun. Oleh karena itu, semua yang ada di tubuh dewa hanya dapat dikendalikan oleh sistem fagositosis. Untuk semua yang terjadi di tubuh dewa, dia tidak bisa mengintip secara langsung sama sekali. Jika Anda bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia akan lebih terkejut saat ini. Karena di tubuh dewanya, pemandangan yang terjadi saat ini benar-benar luar biasa. Yesuan belum pernah melihatnya. Lautan ombak yang luas naik dan turun, dan di antara ombak yang mewakili wilayah Dewa Yesuan, pohon muda abu-abu kecil tumbuh dengan cepat. Meskipun tidak ada tanah, sistem akarnya berakar langsung di lautan gelombang perbaikan, diikuti oleh pasang surut, memancarkan suasana misterius. Dalam prosesnya, tumpukan harta karun dan kekuatan supernatural yang awalnya tersuspensi di lautan dan lautan Yesuan juga memacu sinar cahaya dari waktu ke waktu, terbenam di pohon abu-abu ini, disertai dengan pertumbuhannya yang cepat. Dan meninggalkan beberapa jejak misterius di dalamnya. Tidak diragukan lagi, cahaya dari pengetahuan diri Hai Zongbao, setiap kali datang, mengubah esensi batin tanaman ini yang mewakili avatar Yesuan, cahaya abu-abu. Yang telah dicurahkan dari pohon kecil itu. Semakin misterius. Di lautan Dewa Yesuan, ada total 6 harta karun dan kekuatan supernatural di udara. Terletak di tengah lautan pengetahuan adalah menara kecil misterius abu-abu, serta cetakan kecil dari banyak Qinglei Jindian. Di antara 4 arah lainnya, inti sumber spiritual dari seluruh tubuh telah bergema dengan kristal sumsum berongga. Busur emas kecil yang melambangkan Dewa Langit, dan sisik naga emas hitam yang memiliki naga emas dan darah naga iblis kuno, saling memandang. Pada saat itu, ke-6 harta karun merek ajaib ini, tanpa kecuali, semuanya memancarkan fitur unik, warna sakral yang berbeda, disuntikkan ke dalam sekilas pertumbuhan laut yang cepat di pohon abu-abu, berteriak. Sebuah kemuliaan abu-abu dari reruntuhan kuno menara kuno, keluar dari pohon abu-abu kecil di bawah permukaan laut dan permukaan laut. Pohon-pohon abu-abu dan kecil itu berwarna abu-abu dan kokoh, dan mereka telah meroket dalam sekejap. Kemudian ada suara samar lain yang memecah udara. Sebuah kemuliaan emas hijau, permukaannya tampaknya dikelilingi oleh guntur biru kecil yang tak terhitung jumlahnya dan listrik emas, diikuti oleh pohon abu-abu, sehingga sekali lagi meroket, dan sekarang tingginya 1 meter. Selanjutnya, busur kecil emas, sisik naga emas hijau, kristal sumsum berongga dan inti sumber spiritual dari seluruh tubuh juga berbaris dengan orang-orang terpencil, masing-masing dengan warna yang berbeda, yang kemudian disuntikkan ke bagian bawah laut. Di dalam pohon, itu adalah 4 kali Tyrannosaurus. Pohon abu-abu asli, yang panjangnya hanya sekitar 1 meter, tiba-tiba naik menjadi sekitar 2 meter. Itu belum berhenti, tetapi laju pertumbuhannya jauh lebih lambat, hampir setengah inci dan setengah inci. Bergerak ke atas. Pada tingkat ini, saya khawatir pertumbuhannya akan segera berhenti. Benar saja, setelah 3 menit, pohon abu-abu yang tumbuh hingga sekitar 2,5 meter itu cukup besar, tetapi laju pertumbuhannya hampir sepenuhnya berhenti.
Energi yang telah diperbaiki oleh harta bawaan dari tubuh Dewa Yesuan bahkan lebih kecil. Pada saat yang sama, seperti benang sutra yang sangat tipis, beberapa disuntikkan ke pohon, dan beberapa langsung dituangkan ke dalamnya. Pengetahuan Yesuan tentang laut. Pada saat ini juga, di atas pohon abu-abu setinggi sekitar 2,5 meter, tulang bunga kecil tumbuh keluar, sangat kecil, hanya telur merpati, perdebatan bunga tidak mekar, tetapi tulang bunga kecil ini permukaannya ditutupi dengan warna misterius yang sangat mempesona. Ada keabu-abuan misterius yang mewakili menara-menara kuno. Ada juga King Leijin Electric Co., yang mewakili Lei Diin. Lebih mewakili semangat inti dari tekanan kekuatan roh ungu. Ada atmosfer misterius-misterius yang umumnya sama dengan kristal berongga. Lebih banyak Jin Hui bersinar, itu adalah ketajaman busur langit, dan sangat mempesona sehingga memiliki rasa ngeri pada tulang bunga kecil ini, yang tampaknya tidak dapat dijelaskan. Selain itu, masih ada semacam perpaduan suci dan jahat, dan tekanan naga kuno yang tidak jelas dan tidak jelas ditransmisikan secara samar dari tulang bunga kecil. Benar saja, Yesuan tahu 6 harta atau merek para dewa yang tergantung di laut, dan setelah mereka menembak seorang pria terpencil ke pohon abu-abu, mereka benar-benar membangkitkan bunga yang aneh. Karena ada bunga, itu pasti hasilnya. Itu jelas buah dewa, hal bawaan, begitu buahnya matang, itu akan seperti telur yang pecah, dan melangkah keluar dari dewa yang matang. Sama seperti Yuanshan Dewa Yesuan, itu adalah perpaduan dari harta karun ini dan para dewa kuno dan dewa Yesuan di laut. Sama seperti salinan dewa yang sebenarnya. Dewa seperti itu tidak hanya tidak bersalah, tetapi juga objek bawaan. Tidak peduli apakah itu ditempatkan di tubuh harta karun apapun, tidak ada yang namanya kultivasi. Dia akan sama dengan Dewa Yesuan, selama ada hubungan organik, selama ada pertemuan, selama Anda punya waktu, Anda dapat terus tumbuh dengan kuat, masa depan tidak terbatas, dan jalannya tidak terhalang. Sangat disayangkan bahwa pada saat ini, Yesuan tahu bahwa 6 harta laut dan merek dewa kuno semuanya telah disuntikkan ke pohon abu-abu, bahkan jika mereka disuntikkan lagi, itu tidak akan berlaku. Karena tidak ada tingkat kekuatan eksternal seperti itu untuk memelihara, pohon itu telah berhenti untuk terus berevolusi, dan perlu untuk tetap berada dalam keadaan kuat bayi yang baru lahir. Jika demikian halnya, takut bahwa ini adalah penyelesaian sejati dewa bawaan ini, ia harus melalui tahun-tahun kultivasi yang panjang. Tulang-tulang bunga kecil harus tumbuh perlahan-lahan. Pada akhir pembungaan, dan kemudian bunga-bunga dirayakan. Selain itu, buah dewa-dewa kecil tumbuh perlahan-lahan sampai telur itu pecah dan dewa-dewa bawaan dapat mengambil satu langkah. Proses ini mungkin masih memakan waktu puluhan tahun, dan benih dewa, yang ditanam oleh Dewa Yesuan, telah tumbuh dari benih kecil menjadi pohon abu-abu dengan tinggi 2,5 meter. Dan kelahiran tulang bunga kecil, hanya dapat dianggap sebagai setengah jalan. Pembungaan buah berikutnya adalah jalan menuju pertumbuhan di paruh kedua. Dari sudut pandang ini, latihan meditasi semacam ini awalnya memakan waktu lama 100 tahun, tetapi sekarang hanya dipersingkat setengahnya. Masih perlu bagi Yesuan untuk sepenuhnya memadatkan avatar ini. Begitu lama, Yesuan tidak bisa menunggu, tidak ada kepala korps bayi, tidak bisa menunggu. Panggil, tepat ketika pohon abu-abu berhenti tumbuh, dan bunga pohon kecil yang mekar dengan kemewahan misterius tidak lagi berubah, ini adalah tubuh dewa yang ada di tubuh-tubuh. Tiba-tiba, Guanghua Muir melintas di dada kiri dan berubah menjadi tato mayat bayi yang tercetak di dada kiri mayat, dan akhirnya ditembak. Meskipun itu juga seorang pria terpencil yang lemah, energi misterius yang terkandung di dalamnya jauh dari 6 harta dan merek supernatural di laut. Sebelumnya, itu adalah Lady Yin dan menara warisan kuno yang tergantung di tengah laut. Tembakan suram itu hanya masalah membiarkan pohon abu-abu tumbuh sekitar setengah meter. Ini diikuti oleh bidikan terpencil berikutnya untuk terus tumbuh. Pada saat ini, mantel suci dari tato lampu mayat ini disuntikkan ke pohon abu-abu. Pohon abu-abu asli hanya 2,5 meter. Itu sebenarnya peningkatan setengah meter dalam sekejap mata. Ketika saya tiba, saya telah tumbuh menjadi pohon, dan tubuh saya telah tumbuh lebih kuat. Saya tidak akan terus bergerak ke atas. Dan semua ini belum berakhir. Meskipun pohon Kingmeng tidak terus tumbuh, kekuatan tato lampu mayat, yang ditembak oleh tato mayat ini, terus menyebar, bertindak pada bunga tulang bunga kecil di atas pohon. Pada saat yang sama, tulang bunga, yang awalnya hanya seukuran merpati, tumbuh dengan cepat.
Sekejap mata memiliki ukuran kepalan tangan orang dewasa, yang berhenti. Tetapi semua yang mengikuti masih berlangsung. Setelah ukuran tinju, pertumbuhan tulang bunga telah berakhir, perdebatan bunga mulai mekar perlahan, kecepatannya semakin cepat, dan bagian depan dan belakang kurang dari 1 menit, seluruh tulang bunga mekar sepenuhnya, memancarkan Yin Yun Hui Mang yang mempesona, seperti mimpi. Proses ini tidak berlangsung terlalu lama, dan bunga 3 derajat yang pendek telah berakhir. Bunga dewa para dewa layu dalam bunga semi. Bunga itu terbagi menjadi hujan ringan, terbenam di pohon, dan mudah untuk mengakhiri simpulnya. Ada buah kecil yang juga memancarkan cahaya misterius. Pada titik ini, itu masih belum berakhir. Energi yang terkandung dalam tembakan suci misterius dari tato lampu mayat terlalu mengerikan, dan itu cukup sebanding dengan 6 harta suci dan merek para dewa. Dan jumlah turbulensi energi yang disediakan oleh harta bawaan. Setelah buah Yuanshan kecil ini keluar, ia dengan cepat tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah minat 3 derajat yang singkat, tinju besar dari tinju muncul, benar-benar matang, memancarkan misteri. Dan Hui Hui Mang yang kuat, yang mencerminkan lautan Yesuan, mengungkap misteri yang tak ada habisnya pada saat ini. Dewa Yesuan mengetahui segalanya di laut, penuh dengan mimpi yang tak berujung. Mengetahui laut, 6 harta dan kekuatan gaib memancarkan suasana misterius, sunyi, berputar perlahan. Di bawah, perbaikan laut yang mengamuk menderu di ombak. Di tengah gelombang yang megah ini, pohon Mongolia abu-abu dengan suci. Benih Yuanshan akhirnya matang sepenuhnya, dan dewa bawaan lahir. Dewa para dewa persis sama dengan dewa Yesuan. Tidak ada perbedaan yang lemah antara alis, seperti salinan dewa Yesuan. Saat dewa para dewa melangkah keluar dari buah dewa besar tinju, diam-diam tergantung di langit di atas lautan Yesuan, pohon asli yang berakar di ombak, pohon abu-abu, pada saat ini, layu cepat dimulai. Seolah-olah misinya telah selesai, dan setelah mekar terakhir, mulai saat ini, perlu untuk segera menuju pemusnahan total. Faktanya, memang demikian halnya. Dari posisi di mana buah dari genus pohon Mongolia awalnya berada, seluruh tubuh pohon abu-abu coklat, dari atas ke bawah, langsung menjadi abu-abu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Cahaya-cahaya jatuh ke dasar ombak. Seluruh proses hanya berlangsung selama napas pendek. Strain ini, yang awalnya memiliki kemuliaan dewa berwajah kelabu, benar-benar menghilang. Semua pohon berubah menjadi bintik-bintik abu-abu, dan rumor umumnya terintegrasi ke dalam lautan Yesuan, seperti bunga yang jatuh ke lumpur, membasahi tanah di bawahnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah intinya. Kultivasi Dewa Yesuan begitu kuat sehingga telah melonjak tanpa disadari. Adapun alam seperti apa yang telah tiba, masih belum diketahui. Pada saat berikutnya, energi yang telah memurnikan dari tubuh-tubuh di luar tubuh dewa akhirnya menghilang sepenuhnya. Itu adalah tubuh-tubuh yang berisi tubuh Yesuan, dan tidak ada lagi energi. Di dalam, di luar tubuh harta karun, lubang hitam pusaran misterius yang dibentuk oleh bakat yang menelan, sekejap mata menghilang, dan tubuh-tubuh yang duduk di kehampaan pembunuhan itu sepenuhnya terungkap. Dalam kehampaan di sekitar, ada banyak bangkai kapal perang, dan ada beberapa jenis sumber daya, tetapi saat ini, tidak peduli bangkai kapal perang atau berbagai sumber daya ini, semua mobil abu-abu tidak ada bandingannya, dan energi dan esensi di dalamnya. Itu benar-benar tidak terlihat oleh kekuatan melahap tak berwujud yang dibentuk oleh para penyembah harta karun. Hal yang sama berlaku untuk pembangkit tenaga listrik bertabur bintang yang telah jatuh dari benteng-benteng yang runtuh ini dan bagian dalam lambung benteng kecil. Itu adalah tingkat tinggi dari dua alam semesta dari alam semesta kedua, dengan tidak adanya jalan untuk melarikan diri, setelah semua juga tidak menolak kekuatan tak terlihat dari kengerian ini. Seperti bintang-bintang lain di langit, mereka semua berubah menjadi mayat kering, kultivasi tubuh, vitalitas, kekuatan daging dan darah, semuanya hilang, untuk membantu Dewa Yesuan tumbuh dan Dewa Bawaan membiarkan kelahiran makanan. Namun, meskipun semua yang ada di dunia luar telah berakhir, semua yang terjadi di tubuh Dewa Yesuan dalam harta bawaan jelas terus berlanjut. Oleh karena itu, Yesuan, Dewa Tubuh, yang ada di tubuh harta, masih menonton, seperti latihan untuk kembali ke pandangan batin. Ini secara langsung menyebabkan pemisahan belenggu kalajengking, jadi duduk bersila dalam kekosongan yang mematikan ini. Pada saat yang sama, di dalam tubuh Yesuan ada di laut. Oh lala,
Bagian bawah mewakili penyempurnaan penguasaan Yesuan. Gelombang ombak bergulung, dan suara ombak lala bergema, mengungkapkan suasana yang agung. Momen ini tampaknya induktif, dan seperti resonansi, mengetahui harta karun dan tanda-tanda ajaib yang tergantung di laut, semuanya telah meledak menjadi misterius dan indah yang berbeda. Busur emas kecil dari pegangan mekar keluar dari manusia emas, di mana bayangan garpu malam kuno terlihat samar-samar, dan sepasang sayap iblis mengepak dengan lembut di belakang. Sisik naga emas hitam juga merupakan rumah besar emas hitam, dan seekor naga besar dengan sisik emas hitam muncul tiba-tiba. Ia memiliki napas naga emas dan iblis abadi. Di dalam kristal sumsum berongga, seberkas cahaya meledak dan berubah menjadi sosok kekosongan kosong, menjulang. Di inti sumber mental, air terjun psikis yang dibentuk oleh kekuatan spiritual 7 tingkat murni tiba-tiba menghantam, tetapi menghilang langsung di kekosongan di atas lautan pengetahuan. Di tengah, Lady Yin tiba-tiba memiliki rumah emas yang besar, dan guntur biru yang tak terhitung jumlahnya meledak di permukaan guntur, dan tidak ada habisnya. Guntur itu masih membentang dan menelan kilat emas yang tak terhitung jumlahnya. Dalam ketidakjelasan, masih ada 9 manik-manik Lei Yuan Qingjin kecil, yang bergulir dalam badai petir yang terjadi di atas segel Lady. Selain itu, menara warisan kecil dan kuno juga merupakan suasana kacau abu-abu yang tiba-tiba. Pada suatu waktu, bayangan ilusi dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di sekitar menara dengan cepat menghilang. Ada lusinan dari mereka, yang semuanya ada di lantai 9 menara kuno. Dan masing-masing dari mereka adalah Supreme Ancient Supreme dari Supreme AG, termasuk Supreme-Supreme yang sakral, yang diduga berada di kam mayat bayi tanpa kepala. Semuanya belum berakhir, saat berikutnya, dari dasar perbaikan laut, gelombang ombak yang tak terbatas tiba-tiba meledak ke langit, seolah-olah terjadi tsunami, seluruh hamparan laut yang luas itu hidup, benar-benar jatuh. Di tengah, seekor kura-kura raksasa berbentuk bintang besar perlahan muncul dari kedalaman laut. Pada setiap kura-kura, ada banyak pola misterius. Kura-kura raksasa berbintang ini mewakili ilusi kehancuran Yesuan, dan memiliki beberapa hubungan misterius dengan kura-kura raksasa gua, jadi pada saat ini itu adalah ilusi kura-kura raksasa ini. Untuk sementara waktu, pengetahuan Yesuan tentang laut penuh dengan antusiasme, dan semua warisan liar dan harta karun semuanya menunjukkan tanda-tanda ilusi. Tetapi ini masih belum selesai. Hei, suara siulan iblis yang mengejutkan tiba-tiba menghantam laut, dan seekor naga sihir hitam besar menyerbu masuk. Lehernya ditandai dengan jelas dengan lampu mayat kecil. Kemudian, sudut berwarna darah besar juga menyerbu masuk. Itu adalah sudut jiwa yang berdarah, dan ada sosok berdarah di belakangnya, tetapi sangat pucat. Di sudut-sudut berdarah ini, ada juga merek lampu mayat kecil pada saat ini, semua harta dan warisan kuno yang diterima Dewa Yesuan, semuanya memasuki lautan dewa, memanifestasikan warisan bayangan virtual, seperti angin dan awan, seluruh bagian pengetahuan laut mekar sangat terang, atmosfernya sangat kuat, kuno napasnya setebal esensi. Hei, itu juga suara siulan yang membuat langit dan bumi bergetar, dan tahu bagian atas laut. Mantel terpencil mengungkapkan mayat bayi dengan bentuk yang menyeramkan. Kepalanya benar-benar dipegang di lengannya. Selalu tertutup, mayat bayi tanpa kepala, datang. Dengan munculnya mayat bayi, pengetahuan laut yang tak tertandingi, benar-benar tenang, itu adalah gelombang ombak yang bergulung, telah tenang sejak saat itu, tidak lagi memiliki pasang surut sedikitpun. Entah itu bayangan naga, atau bayangan Netsade kuno yang mengungkapkan ketajaman tak berujung, atau kura-kura raksasa berongga yang mengetahui pasang surut di laut, pada saat ini, semua bertemu, dan melihat mayat bayi tanpa kepala yang tenang dan tak tertandingi yang muncul di atas laut. Bahkan Lady Yin dan menara warisan kuno, meskipun posisi mayat bayi awalnya di atas mereka, tetapi bersama-sama dengan mayat bayi, mereka menempati area tengah laut, tetapi masih diam-diam mundur, mereka akan tahu laut. Ruang di area tengah yang kosong dibiarkan keluar, dan mundur ke area yang sedikit marginal, berputar dengan tenang. Mayat bayi sekarang, semua hal disajikan. Itu adalah menara warisan kuno dan Lady Yin, yang tidak berani sedikit tidak sopan dan mengambil inisiatif untuk mundur. Pada saat ini, Dewa Bawaan, yang baru saja lahir dari Dewa para Dewa, masih menutup matanya, duduk di sudut laut, duduk di lingkaran dalam, dan membentuk segitiga dengan menara-menara kuno dan guntur. Kerennya, di pinggiran, itu adalah kristal sumsum berongga, inti sumber spiritual,
sisik naga emas hitam, busur kecil emas dan warisan dewa di belakang mereka. Tentu saja, ada juga tato lampu mayat bermerek, yang menunjukkan bahwa mereka telah dihancurkan oleh mayat bayi tanpa kepala dan naga iblis. Semua ini, selain lingkaran dalam segitiga, membentuk lingkaran luar laut. Di atas semua ini adalah mayat bayi tanpa kepala, pada saat ini, tiba-tiba membuka mata tengkorak di kepalanya. Dua pria terpencil menembak dari mata mayat bayi, bergegas ke sudut dewa jiwa dan naga ajaib yang memurnikan bayi tanpa kepala. Hei, hei, teriakan, seekor naga, pada saat yang sama, pada saat yang sama. Naga ajaib besar itu imajiner bergegas ke dewa bawaan dari lingkaran dalam laut, dan kemudian sudut berdarah jiwa menjadi aliran berdarah, dan sekejap mata menghilang. Adegan ini seperti sebuah titik, dan marsal tertinggi adalah mayat bayi tanpa kepala yang tergantung di atas laut. Dengan lenyapnya bayangan naga iblis dan sudut berdarah jiwa, semua ini masih belum berakhir, seolah-olah baru saja dimulai. Setelah mayat bayi tanpa kepala terbuka, mata yang tertutup segera terbuka lagi. Kali ini, dua tembakan terpencil ditembakkan, dan pada saat yang sama mereka jatuh ke kristal sumsum berongga yang tergantung di pinggiran luar laut. Hei, getaran hebat terdengar, dan hanya ada 9-10-30 ribu. Tanda hubung, ribu, titik. Pada titik ini, inti dari mayat bayi tanpa kepala itu tampaknya telah berakhir. Setelah tiba-tiba bentuk tubuhnya berkedip, dia menghilang tepat di atas lautan kenalan Yesuan dan menghilang sepenuhnya. Pada saat berikutnya, perbaikan di laut sekali lagi bergulir dengan lembut, dan kura-kura raksasa berongga besar itu perlahan tenggelam dan jatuh ke kedalaman laut. Lady Yin, yang awalnya mundur ke tepi jendela bagian dalam, bergerak lagi dan sendirian di tengah laut. Selain dewa bawaan yang mengambang di cincin bagian dalam, ada 4 harta dan tanda warisan. Mereka adalah sumber spiritual inti, kristal sumsum kosong, sisik naga emas hitam, dan busur emas. Kemudian, dengan kepergian mayat bayi tanpa kepala, air terjun kekuatan spiritual di inti sumber spiritual menghilang. Kristal sumsum napas yang kosong juga telah kembali ke keadaan semula. Bayangan samar buah ceri tandus kuno, yang muncul di atas busur emas Yun Tian Gong, menghilang. Bayangan naga, yang melambangkan darah sisik naga emas hitam, ditutupi dengan sisik emas hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan menghilang seketika. Pemahaman Yesuan tentang laut sekali lagi memulihkan ketenangan. Lady Yin, yang digantung di domain tengah laut, diam dan perlahan berbalik. Hanya satu sisi yang duduk dengan dewa bawaan setinggi 3 inci. Tetapi pada saat ini, membuka matanya. Pada saat yang sama, Yesuan, dewa-dewi dalam tubuh reinkarnasi, tampaknya memiliki semacam induksi, dan menarik diri dari keadaan reinkarnasi ini. Sebelumnya, meskipun dewa para dewa dan dewa-dewanya tidak dapat secara langsung memasuki tubuh dewa dengan cara ini, lihat apa yang terjadi di laut, tetapi samar-samar dapat merasakan hasutan dewa, yang membuat Yesuan Sin terkejut. Coba tebak apa yang terjadi pada akhirnya. Pada saat ini, setelah merasakan bahwa hasutan semacam ini telah kembali tenang, energi yang baru saja mengalir dari tubuh harta karun telah menghilang. Dewa Yesuan, dewa para dewa, segera menarik diri dari kondisi reinkarnasi ini, duduk bersila. Di bagian langit ini, dia menghancurkan matanya dan berteriak. Panggil, dengan tangan terangkat, tubuh dewa, yang disimpan di tubuh avatar, dikorbankan oleh Yesuan, dan dia masih mempertahankan kondisi jongkok dan berlatih, dan menutup matanya. Tanpa ragu sedikit pun, Dewa Yesuan, dewa para dewa, bergegas keluar dari tubuh harta karun, dan dengan kedekatan tubuh sekte, saat itu dari dunia luar, pemandangannya sangat aneh, 2 daun identik Suan dipisahkan dari jarak antara Zhang dan Su, duduk bersila di kehampaan, semuanya tertutup dengan mata ganda, seperti sepasang putra kembar sedang berlatih. Pada saat berikutnya, dewa para dewa Yesuan langsung bergegas ke tubuh dewa, tanpa penundaan, langsung menuju ke laut. Ketika saya bergegas ke laut, Yesuan tiba-tiba melahirkan rasa keselarasan, tanpa sadar melihat ke sudut laut, kebetulan saja dengan dewa bawaan. Hanya setengah saat, dewa Yesuan, dewa para dewa, telah menerima sejumlah besar informasi. Apa yang terjadi pada saat ini dalam hak istimewa ini langsung ada di benaknya, membuat Yesuan terkejut. Dewa Yuanshan membuka mulutnya sedikit, tampaknya terkejut. Dewa bawaan, lahir begitu cepat. Lalu ada begitu banyak kejadian aneh, dan mayat bayi tanpa kepala yang misterius itu datang ke laut dan memulai intinya.
Semua ini, baginya, seperti mimpi meskipun dewa bawaan pemuja telah berhasil dipelihara, tetapi ia belum menyelesaikan kecocokan dengan harta karun yang melahap, dan masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, setelah Dewa Yesuan, Dewa para Dewa, kembali dari keterkejutan yang ekstrim, bahkan jika ia memiliki pertukaran singkat dengan dewa bawaan, biarkan ia pergi untuk melahap harta karun, memurnikan, dan membentuk kecocokan yang sempurna sesegera mungkin. Kendalikan harta karun bawaan. Pada saat itu, avatar Yesuan, apakah itu harta karun atau dewa, adalah properti bawaan, dan semuanya lengkap. Hanya saja harta karun bawaan masih memiliki beberapa cacat dan perlu diperbaiki. Di bawah integrasi kedua fase, masa depan pasti tak terbatas. Pada saat ini, ia merasa sangat misterius, seperti memiliki satu lagi, mengatakan bahwa itu adalah komunikasi, tetapi sebenarnya tidak perlu kata-kata sama sekali. Apa yang Yesuan yakini dalam pikiran para dewa, dewa bawaan segera tahu. Ini benar-benar berpikiran tunggal dan independen, tetapi ada garis tak terlihat dalam kegelapan yang menghubungkan kedua dewa. Rasanya sangat misterius. Dewa bawaan segera meninggalkan lautan dewa, bergegas keluar dari tubuh surgawi dewa, dan memasuki harta karun yang menelan yang berlawanan, dan mulai memurnikan dan menyesuaikan. Karena jalan yang terang, proses ini jelas tidak memiliki ketegangan, bahkan sangat cepat. Dewa Yesuan, dewa para dewa, sama sekali tidak peduli. Dia telah membuka masalah di sana dan mengabdikan dirinya untuk mempelajari tubuh dewa. Sebelumnya, dewa para dewa Yesuan meninggalkan tubuh dewa, dan para dewa memasuki harta karun yang menelan, dan kemudian melemparkan daging dewa ke dalam harta karun, dan kultivasi dewa adalah tahap ketujuh nebula di alam keenam. Pada saat ini, kembalinya dia kepada para dewa, meskipun belum terintegrasi ke dalam tubuh dewa, duduk di laut, tetapi telah merasakan perbedaan dalam dewa sebelumnya, dibandingkan dengan sebelumnya, jelas lebih kuat. Aspek ini adalah alasan untuk tetap berada dalam harta fagositik. Pada saat yang sama, ada juga tubuh harta untuk melaksanakan waktu ini untuk menelan bakat, untuk menyerap banyak energi, beberapa di antaranya disuntikkan ke dalam tubuh dewa. Yesuan jelas memiliki perasaan, dan pengetahuan tentang laut hari ini, dibandingkan dengan sebelumnya, tingkat keagungannya, setidaknya lebih dari setengah, dan lautan para dewa mewakili budidaya potongan-potongan suci dan suci dewa. Luasnya perluasan laut begitu besar sehingga dapat dibayangkan bahwa budidaya dewa meningkat. Saat memikirkan ini, Yesuan tiba-tiba merasakan kejutan dan melompat, dan harus menjalani gelombang perbaikan. Sebelumnya, dewa itu sudah berada di tahap ke-6 nebula di dunia ke-6. Ia termasuk tahap akhir dari situasi ini. Apakah ini saatnya untuk bergegas mengikuti irama alam ketujuh terbesar di Sungai Bintang? Dengan harapan yang menggerahkan ini, Dewa Yesuan, Dewa para Dewa, mulai berintegrasi ke dalam laut. Begitu hubungan antara para dewa dan lautan dewa selesai, para dewa kembali. Dengan cara ini, dewa para dewa sebelumnya berada di tubuh harta karun. Ketika tubuh harta karun itu dikultivasikan sebagai alam besar, baptisan dan manfaat lain yang dibawa ke dewa para dewa akan berubah menjadi keuntungan besar. Keluarlah, sekali lagi dorong kultivasi Dewa Yesuan untuk menanjak, itu sama sekali tidak menegangkan. Dengan kata lain, Dewa Yesuan akan memiliki dua kesempatan untuk meningkat. Yang pertama adalah promosi tubuh dewa, dan yang lainnya adalah efek pendorong dari kultivasi daging setelah kembalinya dewa. Di bawah kecemerlangan dua fase, saya khawatir itu mungkin bukan hanya terobosan ke dunia ke-7 bintang. Adalah mungkin untuk bergegas ke lubang neraka ke-8. Memikirkan hal ini, hidung Yesuan sangat berat, dan kejutannya terlalu besar, itu tidak tenang. Segera, dewa para dewa menyelesaikan integrasi dewa dan laut, dan dewa, para dewa kembali. Pada saat berikutnya, perintah sistem yang familiar terdengar di benak Yesuan. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri, Yesuan masih terkejut. Suara-suara itu mengikuti satu demi satu. Ini adalah tubuh bagian dalam dan para dewa. Apakah faktor-faktor level yang digabungkan bersama dalam sekejap untuk membentuk efek pendakian? Sungguh menakjubkan. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam. Alam saat ini, urutan ke-8 nebula. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam. Alam saat ini, nebula 9 urutan sempurna yang hebat. Hei, selamat kepada tuan rumah. Perintah sistem yang familiar diikuti oleh 1,
yang semuanya adalah kata-kata perintah dari tindakan sebagai terobosan dan promosi alam. Hampir tidak ada jeda di antara mereka, dan nada perintah itu jatuh begitu saja, dan perintah berikutnya segera berbunyi. Kemudian, Yesuan mati rasa, dan saya merasa bahwa semua ini terlalu melamun dan sangat tidak nyata. Bahkan dalam konteks langit berbintang yang misterius, tidak seorang pun seharusnya dapat membuat terobosan dengan cara yang mengerikan ini. Sungguh menakjubkan, saat sistem dalam pikiran mendorong suara, pada saat ini, seluruh orang Yesuan benar-benar tercengang seperti guntur. Apakah itu dewa atau daging, semuanya digambarkan sebagai orang bodoh. Berakhir, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, karena kesadaran Yesuan telah jatuh ke dalam lingkaran, jadi saya tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Sampai sistem terakhir mendorong suara, itu mewakili alam batas air. Dapat dikatakan bahwa ketika dua kata yang sangat sensitif ditangkap oleh kesadarannya, dia bangun seperti mimpi, dan seluruh orang mengalami sedikit kejutan, dan akhirnya kembali ke jiwa. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam. Alam saat ini, langkah pertama lubang hitam. Ini adalah perintah sistem terakhir, setelah jatuhnya suara, otak Yesuan benar-benar sunyi, dan keheningan yang telah lama hilang membuatnya merasa seperti mimpi lagi. Lubang hitam orde pertama, benar-benar menerobos ke alam lubang hitam ke-8. Dari tahap ke-7 nebula ke tahap pertama lubang hitam, ini adalah kebangkitan 12 alam kecil, termasuk seluruh alam besar, yaitu, alam terbesar ke-7 dari Sungai Bintang, Yesuan memperkirakan sebelum dan sesudah waktu di alam besar ini. Tidak lebih dari 1 menit. Jika masalah ini tersebar, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Jika Anda adalah metamorfosis, maka Anda tidak akan dapat mencapai level ini. Alam ke-7, dilintasi dalam waktu kurang dari 1 menit. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya, dan Yesuan awalnya lamban, terkejut, dan kemudian gembira. Lubang hitam, akhirnya lubang hitam. Sebagai alam ke-8 dari latar belakang langit berbintang, lubang hitam dapat dikatakan sebagai daerah aliran sungai yang dikenal dengan baik. Sebelum lubang hitam, bahkan jika itu adalah kesempurnaan besar tingkat ke-9 dari alam utama ke-7, itu bukanlah kekuatan bintang yang sebenarnya. Hanya ketika Anda melangkah ke dalam lubang hitam, Anda melangkah ke jajaran bintang-bintang yang kuat. Dan langkah ini, Yesuan akhirnya mencapai, dan itu adalah kedipan mata yang tidak dapat dijelaskan, dan melihat ke belakang, itu hanyalah desahan emosi. Sepertinya saya masih tidak dapat mempercayainya. Itu adalah mimpi dalam ketakutan akan kehidupan. Setelah Yesuan mencapai ekstase yang luar biasa, kesadarannya akan menyapu lautan kekuatan perwakilan untuk pertama kalinya. Benar saja, area laut itu bahkan lebih luas, dan ombaknya membumbung tinggi, memperlihatkan atmosfer yang kental dan kuno. Perbaikan yang megah adalah ombak yang besar, dan itu seperti aliran segala sesuatu.